mendengarkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya tengah digelisahkan oleh pengacau-pengacau yang mengganggu keamanan kerajaan-kerajaan tetangganya, Pager Ageng, Panjaran, dan Jati Bandar. Penguasa Laut Selatan yang mengunjunginya memberikan beberapa petunjuk dan juga menyampaikan tentang akan datangnya satu masalah pribadi yang sangat besar. Setelah kepergian penguasa Laut Selatan, Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna datang menyampaikan sepucuk surat dari ayahandanya. Surat dari ayahandaku? Bagaimana kalian mendapatkan surat itu? Kapan kalian bertemu? Bukankah kalian telah memberikannya? Dari ayahandaku. Sesungguhnya lah semua ini adalah perintah dari Paman Sana. Ayahanda Raden, surat ini adalah surat kedua yang harus hamba serahkan. Setelah beberapa saat Raden membaca surat yang pertama. Apakah maksud ayahanda menyampaikan surat seperti ini? Dan apakah isi surat ini? Apakah ada hubungannya dengan yang dikatakan oleh Sang Dewi? Masalah besar tentang pribadiku? Iya, pastilah masalah besar itu menyangkut tentang keluarga. Iya. Raden, inilah suratnya. Terimalah. Iya Kak Wulan. Tentulah kau terkejut menerima suratku yang kedua ini, anakku. Tapi kukira memang itulah sebaiknya. Aku tidak ingin sekaligus mengejutkanmu. Aku tidak ingin sekaligus membebanimu dengan masalah-masalah. Ketahuilah anakku Sanjaya. Sesungguhnya engkau bukanlah putra dari Ratih Permaisuriku. Ibumu yang sesungguhnya, ibumu yang melahirkanmu, kini tinggal di kaki Gunung Wukir. Di sebuah desa kecil, di sebuah padepokan yang terkenal di sekitar desa tersebut, yaitu padepokan Poh Pitu. Jika kau ingin semuanya menjadi jelas, temuilah ibundamu di sana. Karena memang saat-saat seperti inilah yang kujanjikan untuk menghadapkan dirimu padanya. Aku tidak sanggup untuk menyampaikan secara langsung hal ini padamu. Temuilah ibundamu. Kau akan dapat menemukan padepokan Poh Pitu dengan mudah di kaki Gunung Wukir. Hampir semua orang mengenal padepokan yang dihormat itu. Carilah dan temuilah ibundamu di sana. Dari ayahandamu, Sana. Apakah benar kau menerima surat ini dari ayahandaku? Apakah kalian tidak mendustaiku? Ada apa, Raden? Surat itu kami terima dari Paman Sana, ayahanda Raden sendiri. Apakah isi surat itu menggelisahkan Raden? Agaknya inilah hal yang dikatakan pribadi oleh Dinda Dewi. Iya, agaknya inilah dia. Ibundaku. Benar-benar sukar untuk dipercaya. Adik Sanjaya, apakah kami berdua perlu meninggalkan engkau? Apakah Raden perlu untuk menyendiri? Tidak, jangan tinggalkan aku, Kak Wulan. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan dengan kalian. Tetaplah duduk di situ. Apakah kalian tahu di mana letaknya Gunung Wukir? Gunung Wukir? Iya. Hamba tahu, Raden. Gunung itu terletak di sebelah timur tanah Pasundan. Gunung itu letaknya berdampingan dengan Gunung Merbabu. Dan keduanya seakan-akan sepasang gunung. Iya, Wukir adalah sebuah gunung yang banyak menyimpan misteri. Ada apakah engkau menanyakan tentang gunung tersebut?
Aku ingin kalian berdua menemaniku ke kaki gunung tersebut. Aku ingin segera ke sana, memenuhi pesan dari ayahandaku. Iya, segera. Bagaimana? Apakah kalian berdua bersedia? Iya, saya dan juga adik Wulan pasti bersedia. Tapi bagaimanakah dengan Galuh? Bukankah saat ini Galuh tengah menghadapi rongrongan dari pengacau-pengacau itu, Raden? Kita akan mencoba membicarakan masalah itu. Kita akan bicarakan dalam sidang esok hari, Kakang. Beristirahatlah kalian. Baiklah, jika demikian. Hamba pamit, Raden. Sementara itu di sebuah kota kecil yang tak jauh dari kota raja, terlihat dua sosok bayangan yang tengah mengendap-endap. Mengapa belum juga tiba anak itu? Apakah dia gentar pada Sanjaya? Tenanglah dan jangan khawatir. Rencana kita pasti akan berjalan dengan baik. Kita bergerak sekali lagi di wilayah Galuh. Setelah itu kita kembali bersembunyi di kota raja, di sekitar istana. Kita lihat dan tunggu apa yang akan terjadi. Apalagi yang akan kau lakukan, Amista? Seperti biasa, tuanku. Hamba akan membakar kuil itu dan kemudian membunuh beberapa pendetanya. Tuanku, tunggulah. Dalam kegelapan malam, Resi Amista mengendap-endap dan mendekati kuil Siwa yang kelihatan masih dikunjungi oleh beberapa penduduk setempat. Beberapa tombak di belakang kuil yang sepi. Resi Amista berhenti setelah termenung beberapa saat. Ia kemudian bersidakap dan memejamkan matanya. Aku akan mencobanya. Aku akan mencoba mendapatkan bentuknya. Beberapa saat kemudian, tubuh Resi Amista mengeluarkan asap tipis yang menyelimuti tubuhnya. Dan semakin lama, asap itu menjadi semakin tebal, bergulung-gulung di seputar tubuhnya. Akan tetapi perlahan-lahan, asap itu kembali menjadi tipis dan akhirnya hilang sama sekali. Dan kini di keremangan malam, terlihat tubuh Resi Amista yang semula sedikit bungkuk, kini tampak demikian gagahnya. Dan wajahnya yang semula berkerut tua dan berhidung panjang dan melengkung, kini kelihatan demikian tampannya. Dan bentuk itu ternyata adalah bentuk dari seorang pemuda tampan yang sangat dibencinya. Dialah Raden Purbaya. Aku telah mendapatkan bentuknya. Bentuk dari Raden Purbaya. Aku yakin Hyang Wisnu tidak akan selamanya berada di dalam tubuhnya. Kini saatnya lah aku membalaskan semua perbuatannya. Rasakanlah kau, Purbaya. Tidak beberapa lama kemudian, Resi Amista yang kini telah berubah bentuknya menjadi Raden Purbaya berkelebat kian kemari menyebar maut. Rasakanlah, mampuslah kalian semua. Mampuslah kalian semua. Aku Raden Purbaya tidak akan membiarkan dari kuil Siwa Agung berdiri di bumi Galuh. Selamat tinggal. Setelah menyebar maut, lalu bentuk dari Raden Purbaya itu melesat meninggalkan para penduduk yang menjadi kalut. Siapa kau? Ternyata. Jangan cemas, tuanku. Perhatikanlah baik-baik siapa hamba ini sesungguhnya. Rupanya engkau Amista. Rupanya kau mempunyai akal cemerlang. Rencana kita akan menjadi semakin sempurna mendekati kenyataan. Amista,
marilah kita tinggalkan tempat ini. Segera kita tunggu tontonan menarik di seputar Istana Galuh. Malam belum lagi larut. Suasana di Istana Galuh masih kelihatan ramai. Beberapa orang penjaga kelihatan berjaga-jaga, mulai dari gerbang istana sampai ke sudut-sudut kamar dan taman sari. Beberapa orang dayang yang belum memiliki pekerjaan khusus karena peralihan kekuasaan asik bercengkrama. Raden Sanjaya baru saja ditinggalkan Raden Sakapalwaguna dan Antingwulan di kamarnya. Sementara itu di serambi depan, Raden Sakapalwaguna dan Antingwulan bertemu dengan kakangnya Setakling dan adiknya Dampu Awuk. Dan mereka kemudian terlibat dalam pembicaraan tentang suka dan duka mereka. Dan tidak beberapa lama kemudian... Hei, berhenti! Siapakah kau? Oh, perkenankanlah saya masuk. Aku bertanya, siapakah kau dan apa tujuanmu? Perkenankanlah saya masuk. Saya hendak bertemu dengan Baginda ataupun Panglima dari Galuh. Kuil kami di Kota Lumudan habis dibakar oleh seorang pemuda pengacau. Baiklah. Kau tunggulah di situ. Aku akan melaporkan pada pimpinan pengawal dalam. Ya, segera Tuan Prajurit. Segera sebelum pengacau itu meninggalkan jauh-jauh Kota Lumudan. Tunggu dan turunlah dari kudamu. Baiklah Tuan Prajurit. Maafkan saya. Ada apa kalian ribut-ribut? Tuan Saka, orang ini mengabarkan bahwa kuilnya telah dibakar oleh seseorang. Di mana itu terjadinya? Di kota kami, Kota Lumudan. Tolonglah tuanku, tangkaplah iblis muda itu. Adi Wulan, Kakang Seta, Adi Awuk, ayolah kita lihat ke sana. Ayolah Kakang. Benar-benar biadab pemuda pengacau itu. Bagaimana Kakang Seta, Kakang Saka, Kakang Awuk? Apakah menurut kalian pembakar kuil dan pembunuh itu ada hubungannya dengan pembunuh dan pengacau yang beraksi di kota-kota kerajaan Pager Ageng, Banjaran, dan juga Jati Bandar? Sudah pasti Adi Wulan, sudah pasti mereka. Dan orangnya pun sudah dapat kuduga. Pastilah Prabu Sora dan Resi Amista. Itu, lihatlah banyak penduduk berkerumun di sana. Pastilah itu kuilnya. Mari kita lihat ke sana. Iblis benar-benar tidak tahu diri. Kuil suci yang justru menjadi korban mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang Seta? Bersama-sama berkeliling mencari pengacau dan pembunuh itu di sekitar sini, ataukah kita berpencar mencarinya? Iya, kukira sebaiknya. Tunggu. Lihatlah itu. Seseorang melambaikan tangannya ke arah kita. Itu. Lihatlah. Ayo, mari kita dekati. Ayo! Kau menyusul kemari, Adik Sanjaya. Ada apakah? Ada yang ingin kubicarakan pada kalian. Marilah kita mencari tempat yang sepi. Ayo. Duduklah. Apakah kalian tahu kira-kira siapa yang melakukan ini semua? Pembakaran kuil, pembunuhan, dan pengacauan-pengacauan? Hamba sudah dapat menduganya, Raden. Ya, mereka pasti adalah Resi Amista dan Prabu Sora. Apakah kalian tidak mendapat keterangan tentang pelaku kekacauan di desa ini dari laki-laki yang datang melapor? Tidak, kami tidak sempat lagi melayaninya. Segera saja kami menuju desa Lumudan. Ada apakah Adik Sanjaya? Apakah laki-laki itu memberikan keterangan yang pasti? Iya, dia memberikan keterangan yang pasti, Kakak Wulan. Siapakah orang itu, Adik Sanjaya? Seorang pemuda yang tampan yang mengaku dan menyebut dirinya Raden Purbaya. Raden Purbaya? Iya. Apa tuanku tidak salah mendengar? Tidak, aku tidak salah dengar. Apakah kalian tahu dan mengenal seseorang yang bernama Raden Purbaya? Bagaimana? Dampu Awuk? Iya. Kau mengenalnya? Kami mengenal anak itu. Iya. Tapi tidak mungkin, Kakang. Tidak mungkin dia yang melakukan itu. Siapakah anak muda itu, Kakak Wulan? Putra dari Prabu Aji Konda,
Putra dari Prabu Aji Konda. Bukankah ayahandanya baru saja meninggal dunia? Iya. Kita telah mengirimkan utusan ke sana, menyampaikan salam duka cita. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia orangnya. Aku mengenal cukup banyak perilaku anak itu. Semula memang kukira dia adalah seorang anak yang kejam dan telengas. Tapi akhirnya aku yakin bahwa dia tidaklah demikian. Dia adalah seorang anak yang mempunyai pribadi tinggi. Aku yakin bukanlah dia orangnya. Tapi apakah mungkin ada orang lain yang mempunyai kesamaan nama dan memiliki kepandaian tinggi? Iya, kukira demikian. Tapi sebaiknya marilah kita minta penjelasan lagi dari orang itu. Kenapa kita harus kembali? Bukankah kita bisa mendapatkan keterangan dari orang lain? Kita dapat menanyakan penduduk desa Lumudan ini. Marilah kita ke sana. Betul. Dengan demikian, kita akan menjadi semakin yakin dengan keputusan yang kelak akan kita ambil. Ayolah. Permisi, Kisana. Apakah kami bisa mendapatkan keterangan sedikit tentang kejadian ini? Siapakah Tuan ini? Apakah keperluan Tuan menanyakan peristiwa ini? Tentunya kami juga ingin tahu bagaimana peristiwa ini terjadi. Dan mungkin Kisana ini mengetahui segalanya. Tolong ceritakanlah kepada kami. Kami ingin mengetahui seluk-beluknya. Tolonglah Kisana. Kami ingin mengetahui seluk-beluknya. Bukankah Tuan muda itu adalah junjungan kita, Raden Sanjaya? Iya, betul itu. Iya, Raden Sanjaya itu. Hampir secara serentak, mereka menjatuhkan diri berlutut pada junjungan mereka. Dan kemudian, puja dan pujian mengalir deras dari mulut penduduk desa Lumudan hingga Raden Sanjaya memerintahkan mereka untuk berdiri dan menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Saat itu, hamba bersama dengan 2 orang kawan hamba berada di luar kuil. Hamba melihat dengan jelas pemuda itu datang dan kemudian membakarnya bersama-sama dengan 9 orang temannya. Akhirnya kami mengeroyoknya. 6 orang teman kami mati dan hamba yang lebih dahulu jatuh terpukul dapat selamat. Karena saat itu hamba tidak dapat bangkit kembali. Apakah kalian melihat dengan jelas bagaimana rupa orang tersebut? Jelas sekali tuanku. Ya, jelas sekali. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tampan, berkepandaian tinggi tuan. Dan dengan pongahnya dia menyebutkan namanya Raden Purbaya. Lalu bagaimanakah pakaian yang dikenakannya? Pakaian seorang bangsawan. Dan agaknya benar, dia adalah keturunan bangsawan. Cermin wajahnya jelas sekali menunjukkan hal itu tuan. Bagaimana? Apakah sudah cukup Kak Wulan, Kakang? Hamba kira semua sudah menjadi jelas. Sebaiknya kita bicarakan saja hal ini besok pagi di istana. Iya, kukira memang sebaiknya begitu. Baiklah, semua masalah ini akan kuurus, Kakang. Aku akan mencoba untuk mencari dan menangkap pembunuhnya. Kalian uruslah jenazah kurban pemuda biadab itu dan kembali bekerja seperti biasa esok hari. Sepasukan prajurit akan kami tempatkan di kota Lumudan untuk beberapa hari. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Terima kasih. Nah, bagaimana? Sekarang semuanya aku serahkan pada kalian. Kira-kira apakah mungkin Raden Purbaya dari Karangsedana adalah pembunuhnya, Kakang? Jika segalanya sudah menjadi terang dan jelas, hamba kira apalagi yang akan kita pikir dan timbang. Aku mengharapkan kalian semua turut menyumbangkan saran. Bagaimana Paman Jaran Pucang? Hamba kurang mengenal putra mahkota Karangsedana. Tetapi satu hal yang pasti yang telah kami ketahui, bahwa ayahandanya, Prabu Aji Konda, baru saja meninggal secara misterius. Walaupun mereka tidak mengumumkan hal tersebut, tapi dari pembicaraan di kota Raja Karangsedana, hal itu menjadi cukup jelas. Prabu Aji Konda meninggal secara mendadak. Rakyat Karangsedana tidak mendengar berita tentang sakitnya beliau. Jadi maksud Paman, apa hubungannya dengan pengacau yang mengaku bernama Raden Purbaya? Ampun tuanku. Ini semua hanyalah sekedar merupakan kesimpulan saja tuanku. Jika memang tidak berkenan, mohon tuanku memaafkannya. Iya, katakanlah Paman Jaran Pucang. Ampun tuanku. Jika memang betul pemuda pengacau itu adalah Raden Purbaya,
hamba mencoba menarik garis hubungan antara dua peristiwa tersebut. Bahwasanya Raden Purbaya mencurigai kematian ayahandanya ada hubungannya dengan Galuh. Hah? Kau bilang apa, Paman? Mengapa bisa Paman menduga demikian? Ampun, Tuanku. Ampunkan hamba yang tidak tahu diri ini. Tapi itulah perkiraan hamba yang bodoh. Tapi bagaimana bisa Paman menduga demikian? Sudah hamba katakan, Raden. Kematian ayahandanya, Prabu Aji Konda, bahkan beberapa yang lainnya, Karangsedana agaknya juga telah diguncang oleh pengacau-pengacau. Aku benar-benar tidak mengerti akan semua dugaanmu itu, Paman Jaran Pucang. Ampun, sekali lagi ampunkan hamba yang bodoh ini. Dugaan hamba itu menjadi semakin dekat kebenarannya. Jika memang pemuda pengacau di desa Lumudan itu Raden Purbaya. Jadi maksud Paman Jaran Pucang, jika benar pemuda pengacau itu Raden Purbaya, semua itu disebabkan karena peristiwa besar yang terjadi di Karangsedana, kematian ayahandanya, kakak iparnya, serta gurunya. Gurunya? Ya, gurunya Raden. Seorang kakek tua yang sakti dan telah diangkat oleh Aji Konda sebelum wafat sebagai pahlawan kerajaan. Jadi kakek Mamang Kuraya telah mati? Kasihan sekali. Sudahlah, aku kira kita cukupkan dahulu pertemuan kali ini. Dari semua keterangan-keterangan yang kudapat, akan kucoba untuk mengambil kesimpulan. Kembalilah kalian ke tempat tugas kalian masing-masing. Dan kalian berempat, Kakang Seta dan adik-adikmu, tinggallah dahulu beberapa saat di sini. Tidak Adik Sanjaya. Apapun yang terjadi pada Raden Purbaya, kukira dia tidak akan bersikap ganas dan tidak terkendali seperti itu. Aku mengenalnya. Sebaiknya kita selidiki saja dahulu sebelum mengambil tindakan. Tapi sayang sekali, aku mempunyai tugas yang penting yang harus kukerjakan. Tugas yang harus kuselesaikan. Apakah itu ada hubungannya dengan ayahanda Raden? Iya, tentang kepergianku ke Gunung Wukir, Kakak Wulan. Dan aku menghendaki kau dan juga Kakang Musaka menemaniku ke sana. Jika memang urusan tersebut sangatlah penting, lakukanlah. Kau tidak usah terlalu mengkhawatirkan Galuh dan pengacau-pengacau itu. Aku kira tentu Kakang Seta Keling dan Kakang Dampu Awu dapat membantu mengurus hal itu. Benar, Raden. Hamba bersama dengan adik Dampu Awu dan paman-paman yang lain di sini akan mencoba untuk mengatasi keamanan di sini dan juga mencoba untuk menangkap pengacau itu. Tinggalkanlah Galuh dan percayakanlah pada kami semua di sini. Baiklah. Jika demikian, tenanglah sudah hatiku. Mungkin hari ini juga aku akan meninggalkan Galuh. Hari ini? Iya, hari ini. Baiklah Adik Sanjaya. Apapun perintah dan kehendakmu akan kucunjung tinggi. Demikian juga hamba. Baiklah, jika demikian bersiaplah kalian. Aku akan menemui Paman Jaran Pucang untuk mohon pamit. Kakang Dampu Awuk, aku serahkan istana Galuh padamu. Ambillah keputusan-keputusan seperlunya jika memang diperlukan. Baiklah Adik Sanjaya. Semoga Dewata Agung mengiringi perjalanan. Setelah berpamitan dengan beberapa tokoh-tokoh istana Galuh, Raden Sanjaya bersama-sama dengan Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan meninggalkan istana Galuh. Kita telah berkuda semalam-malaman. Bagaimana jika kita mencari tempat untuk beristirahat? Kukira memang sebaiknya begitu, Raden. Kuda kita tidak sebaik kuda Adi Wulan. Aku kira kau perlu membasuh wajahmu, Kak Wulan. Bukankah begitu, Kakang Saka? Kau bisa saja, Raden. Ya, ayolah. Kukira aku juga perlu merapikan rambut dan mengganti pakaian. Rintik hujan malam tadi cukup membuat basah bajuku ini. Kalian turunlah dahulu ke sungai itu, biar aku menunggu di sini. Setelah mandi dan mengganti pakaian, ketiganya duduk bersandar di pepohonan yang banyak terdapat di pinggir sungai. Akan tetapi, belum lagi cukup mereka menikmati waktu istirahat mereka. Kakang, lihat itu. Di pondok kecil itu,
Seseorang keluar dengan wajah berlumuran darah. Ayo kita lihat, Kakang. Hei, apa yang terjadi, Paman? Pemuda itu telah membunuh habis keluargaku. Kakang, lihat ke dalam sana. Siapakah orang itu, Paman? Apakah Paman mengenal orang itu? Dia menyebutkan dirinya Raden Purbaya. Raden Purbaya. Bagaimana, Kakang? Apakah Kakang dapat menemukan sesuatu? Tidak, tidak ada pembunuhnya. Agaknya dia sudah jauh meninggalkan tempat ini. Aku hanya menemukan tubuh 3 orang bocah yang seorang wanita, tetapi sudah menjadi mayat. Awas kau, Raden Purbaya. Raden Purbaya? Ya. Menurut laki-laki itu sebelum tewas, pembunuhnya adalah seorang pemuda yang bernama Raden Purbaya. Raden Sanjaya menggeram hebat, sedangkan Raden Saka Palwaguna mengepal tinjunya seakan-akan hendak berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Sementara Anting Wulan kelihatan masih merenung di samping mayat laki-laki tua itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Selisih Paham Dua Putra Mahkota. Sampai jumpa.